Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang risk and return. Dengan anggota kelompok saya Infadianita Fitriana, Lilik Nuryani, dan Andaru. Risk and return. Risk and return adalah kondisi yang dialami oleh institusi dan individu dalam keputusan investasi, yaitu baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Resiko dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran lebih luas. Resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Standar deviasi merupakan nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan cara dalam hal menyebarkan data dalam sampel dan seberapa dekat titik data dari individu, kemean, atau kata lainnya rata-rata pada nilai sampel. Dalam menghitung standar deviasi, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menghitung nilai rata-ratanya terlebih dahulu dari seluruh titik data yang ada. Deviasi yang terdapat pada setiap titik data biasanya akan dikuadratkan serta dicari penyimpangan kuadrat individunya pada nilai rata-rata. Nilai yang dihasilkan dari cara penghitungan tersebut disebut dengan varian. Pengertian lain dari standar deviasi adalah akar kuadrat yang berasal dari varian tersebut. Resiko yang terkecil itu obligasi yang dijual oleh pemerintah, sedangkan resiko tinggi adalah saham yang dijual oleh perusahaan. Ada model perhitungan resiko yang paling sering dipergunakan khususnya dalam investasi, yaitu secara standar deviasi dan varian. Untuk melengkapi perhitungan ini, agar terutama timbul suatu persoalan perbaran return yang sangat besar, maka dipergunakan perhitungan dengan menggunakan coefficient of variation atau relatif. Standar deviasi simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas nyata dari return yang varian adalah dalam statistik varian adalah ukuran penyerapan dari penyebaran probabilitas. Hal ini merupakan pangkat 2 deviasi standar. Misalnya, bila standar deviasinya 20, maka variannya adalah 400. Selisih pendapatan biaya dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan, varian dihitung pada pusat pertanggungjawaban penganalisisan, dan varian yang tidak menguntungkan diselidiki untuk mencari kemungkinan perbaikan. Coefficient of variation adalah ukuran penyebaran relatif atau resiko relatif. Selanjutnya ada hubungan karakteristik risk and return. Semakin besar probabilitas, berarti pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, dan semakin besar stand-alone risk yang terkait dengan aset. The average investor adalah orang yang menolak risiko, yang berarti bahwa investor tersebut harus dikompensasi untuk melakukan aset yang berisiko. Adapun karakteristik secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Takut kepada risiko atau risk avoider, di mana decision maker sangat berhati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan ia cenderung begitu menghindari risiko yang timbul jika keputusan diaplikasikan. Yang kedua, ada hati-hati pada risiko atau risk indifference, di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi terhadap keputusan yang diaplikasikan. Yang ketiga, ada suka pada risiko atau risk taker atau risk lover, di mana karakteristik ini sangat suka pada risiko. Mereka biasa berspekulasi dan selalu ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Mental risiko ini adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar maupun pemimpin besar. Nah, selanjutnya ada risiko sistematis risk dan unsystematic risk.
Yang pertama, systematic risk atau resiko sistematis, disebut juga dengan market risk atau resiko umum. Resiko sistematis adalah resiko yang bisa didiversifikasikan atau sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Kedua, ada unsystematic risk atau resiko yang tidak sistematis, yang disebut juga dengan resiko spesifik atau yang dapat didiversifikasikan. Resiko yang tidak sistematis hanya membawa dampak kepada perusahaan yang terkait saja. Selanjutnya ada aset yang berisiko, terdiri dari satu, diversifiable risk, di mana resiko dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Yang kedua ada market risk, di mana risiko tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko yang berhubungan dengan aset individu adalah kontribusi risiko portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, yang merupakan aset market risk atau risiko pasar. Karena market risk tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi, para investor harus dikompensasi untuk menahan risiko tersebut. Kesimpulan, risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan retur nyata dari retur yang diharapkan. Varian merupakan nilai kuadrat dari standar deviasi. Coefficient of variance adalah ukuran penyebaran relatif atau resiko relatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.